ing manah kita sunggawa tanpa mari tinarbuka tan wonten wekdal napa tan wonten wekdal napa telah lumampah Paduka ora nate blenjen Paduka ora nate blenjen nuhuni sedaya janji nuhuni sedaya janji mring kita kang ngesta mring kita kang ngestani sabdane yakti Paduka pirsa Paduka pirsa Paduka peduli sedaya ingkang kita lampahi Paduka pirsa Paduka peduli sedaya ingkang kita alami ingkang Paduka angani amrih kita mudhani ngantos dumugi mukjizat yakti ing manah kita sunggawa tanpa margi tinarbuka tan wonten wekdal napa tan wonten wekdal napa telah lumampah Paduka ora nate blenjen Paduka ora nate blenjen nuhuni sedaya janji ing kita kang ngestani sabdane yakti Paduka pirsa Paduka pirsa Paduka peduli sedaya ingkang kita lampahi Paduka pirsa Paduka peduli dumateng Bapak saya uga kula semanggaaken ingkang Paduka angani amrih kita mudhani ngantos dumugi mukjizat yakti Paduka pirsa Paduka peduli sedaya ingkang kita lampahi amin Paduka pirsa Paduka peduli sedaya ingkang kita alami ingkang Paduka angani amrih kita ugemi ngantos dumugi mukjizat yakti ngantos dumugi mukjizat yakti amin ngantos dumugi mukjizat yakti haleluya. Mari Bapak Ibu bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa.
Sebelum mendengarkan renungan Natal yang kita akan dengar bersama-sama, mari kita akan berdoa. Kepareng ing dalu menika kawula sesarengan kagungan paduka lan ugi sanak kadang sedaya ingkang sampun makembal kasengkuyung pemerintahan dusun lan ugi sedherek sanes saged sesarengan ngawunaken pahargyan Natal dinten menika. Sedaya awit saking sih kamiran paduka. Makaten ing tengah-tengah pahargyan Natal menika kawula sesarengan badhe nampi renungan Natal ingkang dados tetales anggen kawula nindakaken pahargyan Natal ing dalem menika. Gusti ingkang badhe mulang kawula sedaya. Makaten abdi paduka agem lan kawula sedaya paduka jebati kanthi Roh Suci paduka supados renungan Natal ing dalem menika saestu-estu dados berkat kangge kawula sedaya. Matur nuwun Duh Pangeran kalau caosaken sakwataipun wekdal kangge kawula nampi midhangetaken dawuh suci pangandika paduka menika wonten ing asta paduka wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun andedonga. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Sepisan malih salam. Ing dalu menika kita badhe sinau sesarengan dawuh pangandikanipun Gusti kanthi judul Sang Raja Damai telah lahir. Katosipun sampun kasrat wonten ing Injil menika. Bapak Ibu ingkang kinasih makaten dasar pangandikanipun Allah kula pedhet saking setunggal ayat kemawon Lukas 2 ayat 14. Mangke khotbahipun basa Jawi lan ugi basa Indonesia campur mekaten pangandikanipun Allah ngendikaken mekaten kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Menawi basa Jawinipun mekaten kamulyakno Gusti Allah kang ana ing ngalur lan tentrem rahayu ana ing bumi ing antarane manungsa kang dadi renaning penggalihe. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten asmanipun Allah, kita badhe sinau sesarengan dawuh pangandikanipun Allah ing wekdal menika saking Injil Lukas setunggal Lukas kali ayat 16 kalau wau ngendikaken bilih pawartos Raja Damai utawi tentrem rahayu menika kasebataken badhe katampi ing bumi ananging salajengipun wonten ukara nggih wonten koma lan tentrem rahayu ana ing bumi ing antarane manungsa kang dadi renaning penggalihe. Ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten 3 piucal ingkang saged kita pendhet sesarengan ing wekdal menika. Bapak Ibu ingkang kinasih kita mangertosi sesarengan. Nggih sedaya umat Kristiani ing wekdal menika ngawontenaken dinten Natal, mengeti dinten wiyosipun Gusti ingkang nalika semanten 1000 tahun kepungkur lahir wonten ing palungan, wonten ing kandang. Ananging kita mangertosi sanajan wonten ing kandang ananging menika kasebat Raja Damai. Kitab Yesaya ngendikaken boten namung Raja Damai, ananging kasebataken Allah yang perkasa, penasihat ajaib dan Bapa yang kekal. Menika jangkepipun mekaten. Ananging kula pendhet namung setunggal inggih menika bab Raja Damai. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten asmanipun Allah 3 piucal ingkang sepisan tiang-tiang ingkang saged nampi karahayon tentrem rahayu menika mboten saged sedaya tiyang. Kasebataken di bumi, memang kita di bumi. Kita menika tasih wonten jagat wonten ing donya. Ananging kasebataken kalau mau disebutkan di sini yang berkenan kepadanya. Bukan hanya di bumi, mboten namung ing donya kemawon ananging ingkang dados renaning penggalipun Gusti yang berkenan kepada Allah.
Bapak Ibu ingkang kinasih, ada 3 orang yang kasebataken orang yang berkenan kepada Allah. Ingkang sepisan inggih menika tiyang ingkang saestu-estu ngakeni gesangipun menika tiyang dosa lan dipun sebataken sampun percaya dengan sungguh bahwa semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Pitados sedaya dosanipun sampun kaapura dening Allah. Manungsa mboten saged dipun manungsa piyambak. Mboten saged nggih nebus awit menika pandamel ingkang dipun sebataken perkawis ingkang langkung malih. Dosa adalah merupakan bencana yang paling berbahaya. Tidak ada yang bisa mengobati. Nggih, nek kanker wonten obatipun. Nggih, wonten penyakit sanesipun wonten obatipun, ananging dosa tidak bisa disembuhkan hanya karena manusia, tetapi hanya karena Tuhan. Nggih, Gusti rawuh nebus dosanipun manungsa. Bapak Ibu ingkang kinasih, wonten mriki dipun sebataken ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Artosipun yang percaya bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, yaitu Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, yaitu untuk menyelamatkan umatnya yang daripada dosa mereka. Selanjutnya, pitados sedaya dosanipun sampun kaapura kalau wau nggih. Pitados bilih bencana dosa menika yang paling berbahaya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa dosa tidak bisa diselesaikan dengan apapun juga oleh usaha manusia. Sebab usaha manusia terbatas, akal, budi, amal, ibadah kita terbatas. Oleh sebab itu hanya karena pengorbanan Tuhan kita bisa diselamatkan. Dosa itulah yang bisa membawa setiap manusia masuk ke dalam kekekalan, yaitu neraka, bukan surga. Untuk menebus itu harus Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur pitados bilih sampun ngapura dosa kita. Gusti rawuh matus yang dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ilustrasi seorang presiden. Dia datang ke penjara pada waktu itu dan dia berkata ketika dia datang ke penjara LP, lembaga permasyarakatan, banyak orang yang berkata, "Oh Pak Presiden, saya orang yang baik, saya difitnah dan sebagainya." Hampir semua orang ketika dia berjalan sepanjang dalam perjalanan dari ujung awal sampai ujung akhir, tetapi sebelum ujung akhir ada satu orang penjara yang berkata, "Pak Presiden, memang saya tidak seperti mereka yang baik. Saya adalah orang berdosa. Saya memang jahat. Karena kejahatan saya, karena kesalahan saya itulah saya bisa masuk penjara ini. Tetapi ketika saya keluar nantinya, yaitu akhirnya karena kemurahan Pak Presiden." Akhirnya Pak Presiden lapor kepada kepala penjaranya berkata, "Loh, semuanya ngaku orang baik. Hanya satu saja yang paling ujung dia berkata, aku orang bersalah. Lah, daripada nanti dia kumpul dengan orang yang baik, orang yang jahat ini, orang bersalah ini, banyak kesalahannya, kumpul dengan orang yang baik semuanya, bagaimana? Nanti malah bisa kacau. Lepaskan saja, orang yang paling ujung yang ngaku dia berdosa, bersalah, itu aja lepaskan." Akhirnya dilepaskan. Itu gambaran kepada kita bahwa dosa bisa diampuni, segala dosa kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya dan 1 Yohanes katakan ketika dosa kita
meskipun merah seperti kain kesumbar, ia akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia yang berdosa dicari oleh Tuhan. Aku datang, Roma dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu hal yang pertama yang kita bisa belajar, bahwa Tuhan ingin kita semuanya menyadari bahwa kita kalau ingin memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan, kita harus percaya dan yakin bahwa setiap dosa kita, baik yang sangat besar maupun yang kecil, semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pengakuan kita, aku orang berdosa. Dikatakan Yesus datang mencari orang berdosa, dan kita inilah orang yang berdosa. Siapakah di antara kita yang menjadi orang berdosa? Kita semuanya orang berdosa. Tidak ada yang orang yang suci 100%, tidak ada. Kita semuanya menika tiyang ingkang sampun dumawa wonten ing dosa. Ingkang kaping kalih kangge kita sesarengan pilih menawi kita saestu purun nampi tentrem rahayu saking Allah ingkang sepisan kalau wau pitados, pilih dosa kita menika sedayanipun sampun kaapura dening Allah. Boten awit pambudidaya amal ibadah kita, ananging sedaya awit saking sih kameranipun Gusti. Ingkang kaping kalih pitados bilih Gusti Yesus menika, Gusti Allah menika ingkang nunggil ing pagesangan kita ing selami-laminipun. Asmanipun kasebut Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Natal ngemutaken kalian kita sedaya bilih Gusti nunggil kita ngantos ing selami-lami. Sanajan kawontenan kados pundi kemawon. Kados dene kalau wau nggih Bapak Ibu, mulai dari pagi ndek dalu melekan ten mriki dong ngombe kopi niku udian, waduh nggih rasane waduh iki sida Natalan ora wis kadung ngundang istilahnya ngoten nggih. Tapi belajar bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, menunggil kita sedaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya pasrah sumarah ing Gusti menika damel kita kiyat utawi santoso. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya menawi wonten tiyang sanes ingkang nggih mitenah kita. Tinggal tenang dan percaya kemawon. Itu menjadi kekuatan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan akan melindungi menyertai kita. Alkitab berkata di dalam Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu ada 365. Ojo wedi, ojo wedi, ojo wedi. Kados kalau pujian pun gandul Gusti, pujian lagi hitnya aku. Wah, pujian Natal yang ini. Ora apa-apa Pak, seperti semangat puji Gusti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan berkata sampai 365? Karena satu tahun itu ada 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan berkata, jangan takut, ojo wedi. Setiap bangun pagi kita belajar, jangan takut, Tuhan berkata kepada kita. Amin. Mari belajar bahwa Tuhan sudah berkata itu. Apapun yang terjadi, seperti istilahnya prediksi orang-orang ekonomi katanya, wah tahun 2023 paceklik makanan, tak bayang no desa kita ora tahu pacek lagi bayam kari ramban no pinggir dalan terong kari ngunduh nggone tangga. Kalau di desa Bapak Ibu yang mungkin di kota ya,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar bersama-sama dalam hidup ini. Tuhan berkata, jangan takut. Ya, Ulangan 3:22. Janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untuk engkau. Orang usah berperang. Ketika orang lain mencela kita, jangan dibalas. Firman Tuhan katakan, balaslah yang jahat dengan yang baik. Air toba balaslah dengan air susu. Ya, itu firman Tuhan berkata. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah waktu lewat ya? Belum? Belum. Nah, kan 20 menit katanya kemarin. Pak Saigo 20 menit waktunya. Oke, siap. Nek iso saat durunge 20 menit mun bar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang terakhir. Rancanganipun Gusti menika langkung sae. Mesti badhe kelampan. Yusuf Maria sampun gade rancangan wis tunangan. Wah, sok ben ora-orane anak ya wis 5 lah, apa 6,5 lah gitu ya. Punya rancangan ngoten. Tetapi ujuk-ujuk tiba-tiba ada malaikat Tuhan berkata kepada Maria, "Hai Maria, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus dan kamu akan melahirkan seorang anak yang dinamai Yesus Immanuel." Ya, jenenge Pawestri ya, perempuan yang masih gadis, yang masih belia waktu itu ya, usianya mungkin sekitar 20 tahunan ya. Itu yang terjadi, artinya rancangan Yusuf juga, waduh, tunang aku malah wis meteng piye ya, seperti itu. Rasanya bagaimana? Tetapi kembali kepada firman Tuhan katakan bahwa rancangan Allah itu lebih baik dari rancangan kita. Kita tahu sama-sama Ibu Maria. Nek dipun sebataken menawi basa Jawa menika Maryam. Nggih, disebut sebataken ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan umat Katolik sampai memujanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rancangan manusia bisa gagal, tetapi rancangan Tuhan lebih daripada rancangan kita. Seperti langit dan bumi, rancangan kita memang kadang beda dengan rancangan Tuhan. Tetapi yang terbaik dikatakan di sisi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin kita nggak ada rancangan ngeten-ngeten. Seperti saya dulu waktu saya menikah, saya juga punya rancangan. Wes somben es di bojo aku somben, aku duwe anak 5 lah. Entar 5 ya 6 lah. Nyatane sampai sekarang baru 1 Bapak Ibu. Saya sudah berusaha sedemikian rupa sehingga tapi ya semuanya adalah kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar bersama-sama. Rancanganipun Gusti menika langkung sae. Rancangan Tuhan itu lebih baik dan pasti terjadi di dalam hidup kita. Yang selanjutnya adalah purun bangun miturut. Mau melakukan, ada rencana Tuhan bagi kita. Maryam mau melakukan. Kamu mau. Waktu itu ya, wah rasanya, ya Tuhan, aku hambamu, terjadilah seperti kehendakmu. Hanya berkata mau. Yusuf pun pada waktu itu ya mau berontak, tak cerai. Dulu waktu itu kan tunangan seperti itu ya, boleh menceraikan dengan diam-diam supaya menghormati, tidak merendahkan nama baiknya. Akhirnya ditemui oleh malaikat Tuhan, jangan, sebab anak yang dikandung itu adalah disebut Raja Damai, Allah yang perkasa yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan akhirnya Yusuf manut ya, taat kepada kehendaknya. Siapa meremehkan firman, Amsal berkata ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Rancanganipun Gusti menika langkung sae. Ratapan bisa diubah jadi tarian. Selanjutnya, air mata bisa diubah menjadi mata air dalam hidup ini. Kegagalan bisa diubah oleh Tuhan menjadi kesuksesan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Mazmur 126 ayat 6, akan menuai dengan sorak-sorai. Itu janji Allah. Mari belajar menabur proses dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa sukses itu berkata, ngomong, wah ujuk-ujuk bin salabin ya, istilah seperti itu kan tidak bisa. Ya bisa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi prosesnya secara umum itu mestinya ada jerbasuki mawabio, ada harga yang harus dibayar.
Saya bisa jadi pendeta di Bulu ini kan harusnya didadar dulu waktu itu. 1 tahun dievaluasi iki apik apa ora iki, cocok apa ora nek Bulu iki. Nek ora ya monggo pergi pindah di tempat lain bisa. Terus sampai 2 tahun akhirnya bisa menjadi pendeta. Jadi pendeta pun diproses terus sampai akhirnya sudah 20 tahun kalau tidak salah. 21 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat saya mungkin loh. Pas saya kok musuh 20 selikur tahun om Bulu ya. Loh iya, orang percaya. Ya wis. Tahun 2001 saya masuk di Bulu. Masih jadi cacilik. Mboten cacilik artinya sudah lulus sekolah. Ya itu yang terjadi. Dan sampai sekarang semua karena anugerahnya, bukan karena kekuatan kita. Tetapi ada proses yang harus dijalani. Ndak bisa langsung wah jadi pendeta kayak enak ya. Angger sasi nyoret. Apa nih sih dicoret ini? Tapi kan proses hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar di dalam hidup ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kesimpulan, 1 menit terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kesimpulan, percaya dan yakin tahu sungguh-sungguh bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu orang yang sudah menyadari dosanya diampuni itu enak. Seperti pemazmur berkatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Bapak Ibu yang dikasih, seperti di pengadilan, di drog pengadilan ya, istilahnya jaksa apa hakim ya, apa bebas, wah rasanya orang bersalah, seneng ndak? Wah rasanya lego. Wah kok keceblokan bulan malah repotnya. Artinya itulah rasanya. Wes pokoknya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua adalah percaya dan tahu sungguh-sungguh, yakin dengan benar bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukan hanya sekarang ini disertai, bukan hanya kemarin. Mungkin hari ini Pak seperti ini kawon terane ngeten ngalor ngidul mendur mengisor ngetan ngulon dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah proses Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih berdewasa, beri proses oleh Tuhan untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Yusuf harus jadi budak terlebih dahulu di Mesir, ya harus masuk penjara terlebih dahulu di Mesir, harus difitnah oleh tante Potifar, harus dimasukkan sumur terlebih dahulu. Itu yang terjadi sampai akhirnya dia bisa naik menjadi raja muda di Mesir. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk jadi raja muda kok enak, ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, rancanganipun Gusti menika sae, nggih, mesti badhe kelampahan di dalam hidup ini. Saya tutup dengan ilustrasi, ada 3 pohon ya di hutan, dan yang satu berkata ini, ketika aku nanti dipotong, saya akan kepingin jadi kotak perhiasan daripada perhiasan yang begitu mahal, emas, ya permata dan segalanya. Tapi ternyata dipotong, dia dijadikan kotak makanan hewan. Tetapi puji Tuhan, akhirnya ketika Yesus mau di penginapan, Yusuf dan Maria ndak keumanan gon, akhirnya dia harus dimasuk ke kandang domba. Dan akhirnya sudah lahir waktunya, akhirnya dia dibaringkan di mana setelah lahir? Dibaringkan di kotak namanya palu. Secara manusia, secara hewan tadi pohon tadi ya, wah iya puji Tuhan, rencanaku beda, tetapi bisa dipakai untuk meletakkan bayi sang Raja Damai. Pohon yang kedua, ketika aku dipotong nanti, ya, aku ingin jadi dibuat kapal pada saudagar, bisa keliling dunia, bisa merajalela, menghasilkan banyak harta benda. Tapi ternyata tidak, dia dibuat bukan kapal saudagar, tapi jukung kecil, jukungnya Petrus, jukungnya Petrus. Dan ketika Tuhan Yesus pada waktu memberitakan Injil, dipinjem daripada Petrus. Setiap hari bau ikan asin, ya, ikan ya amis, tapi puji Tuhan ketika dipakai oleh Tuhan dan dia akhirnya sadar bahwa rencanaku lebih baik,
tidak lebih baik daripada rencana Tuhan. Yang ketiga dikatakan, aku tidak mau dipotong. Aku ingin jadi pohon yang paling besar di hutan itu. Tetapi akhirnya dipotong juga. Dan akhirnya yang tukang potong tadi hanya digeletakno begitu saja, dipotong, digeletakno, dipotong atas bawah gitu aja, di pinggir jalan. Akhirnya suatu hari Tuhan Yesus ketika harus menanggung penderitaan di kayu salib di Golgota, ya tentara Romawi mencari balok untuk dibuat salib. Dan ketika kita tahu sama-sama lewat salib itulah, siapa yang memandang salib, disitulah ada Raja Damai, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan Natal pada malam hari ini membuat kita bersama-sama kembali bahwa damai sejahtera sudah diberikan kepada bumi, kepada setiap kita. Tetapi 3 hal yang harus kita miliki dalam hidup ini. Yang satu, tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, Yesus pasti menolong menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang ketiga, rancanganipun Gusti, rancangan Tuhan itu lebih daripada rancangan kita, dan rancangan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman Tuhan sudah kami terima bersama-sama. Biarlah damai sejahtera Allah, biarlah Raja Damai yang sudah lahir bagi kami ada di dalam hati kami, bukan hanya ada di bumi, di lingkungan kami, tetapi sungguh-sungguh kami nikmati di dalam hidup ini untuk kami masuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, yakinkan kami terus untuk kami meyakini bahwa setiap dosa pelanggaran kami sudah diampuni oleh darah Tuhan, dan Tuhan menyertai kami, Immanuel, sampai selama-lamanya. Dan rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang terbaik dan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kami turun, kami menyampaikan secara pribadi, keluarga dan jemaat mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan